Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Alhamdulillah ya. Semoga kalian dalam keadaan yang baik. Nah, hari ini Ibu akan menjelaskan rangkuman dari tema yang belum kita pelajari ya, yaitu tema ke-8 atau tema terakhir. Nah, di tema terakhir ini nanti Ibu akan membahas secara garis besarnya apa saja yang terdapat di tema 8, yaitu tentang peristiwa alam. Nah, simak ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tema 8 ya, atau tema terakhir di kelas 1 ini ya. Tentang apa? Yaitu tentang peristiwa alam. Nah, peristiwa alam, kira-kira apa ya peristiwa alam itu? Nah, peristiwa alam yaitu peristiwa atau kejadian di alam ini ya yang kita tinggali. Nah, yang pertama ada peristiwa di siang hari. Nah, seperti ini ya. Seperti kalian lihat di gambar ini, jika peristiwa di siang hari, kira-kira kalau kalian ada di peristiwa siang hari, apa yang akan kalian rasakan? Nah, yang pertama kita lihat dulu ciri-ciri siang hari itu apa saja ya. Yang pertama, ciri-ciri siang hari itu ada matahari ya, karena hanya ada di siang hari lah matahari itu muncul. Nah, karena ada matahari ya, matahari tuh lihat gambarnya ini matahari ya. Karena ada matahari, maka pada siang hari itu menjadi terang dan juga panas ya. Coba kalian bedakan saja dengan malam hari. Bagaimana rasanya siang hari dan malam hari ya? Ternyata kalau siang hari itu dunia itu menjadi terang karena ada matahari dan juga terasa panas ya. Panas tersebut juga karena dari matahari juga ya. Terus ciri yang kedua yaitu kita bisa melakukan banyak kegiatan pada siang hari. Contohnya apa saja? Nih, seperti yang pertama adalah sekolah ya. Kalian sekolah pada siang hari atau malam hari? Siang hari ya. Ada yang sekolahnya malam hari? Apakah ada teman kalian yang sekolahnya malam hari? Tidak ya, karena sekolah itu waktunya adalah pada siang hari. Yang kedua apa contohnya? Bekerja ya, contohnya ayah ibu kalian ya, keluarga kalian yang sudah dewasa, pasti bekerjanya itu pada siang hari ya. Nah, itu contoh-contoh kegiatan yang bisa dilakukan di siang hari. Coba ada lagi nggak kira-kira contoh yang bisa dikerjakan pada siang hari? Apa saja? Olahraga ya, bisa juga olahraga pada siang hari. Terus apa lagi? Bertamasya ya, jalan-jalan ya, biasanya juga pada siang hari ya. Terus ada juga yang kedua tadi peristiwa siang hari. Nah, sekarang kita akan membahas tentang peristiwa malam hari. Nah, seperti di gambar ini, kalian lihat. Nah, di sana adalah peristiwa malam hari ya. Kalian pasti pernah mengalami ya peristiwa malam hari. Nah, ciri-cirinya apa saja ya kalau malam hari? Kalau tadi kita membahas tentang ciri-ciri siang hari, sekarang kita akan membahas tentang ciri-ciri malam hari. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, ada bulan dan bintang ya. Nah, seperti ini. Bulan dan bintang adanya itu pada siang malam hari saja ya, tidak ada waktu siang hari. Yang kedua yaitu tampak gelap ya. Karena tidak ada matahari ya, makanya langit itu tampak gelap ya. Oleh karena itu kita harus menyalakan lampu kalau di malam hari karena tidak ada cahaya ya, kecuali dari bulan. Itu juga tidak, sinarnya tidak seperti siang hari, tidak seperti sinar matahari ya.
Terus yang ketiga ciri-cirinya yaitu suhunya dingin ya kalau malam hari. Kalau siang hari itu panas karena ada matahari, kalau malam hari itu suhunya dingin. Terus yang terakhir yaitu malam hari itu waktu untuk istirahat atau tidur ya. Karena siang hari kita sudah berkegiatan, kita beraktivitas, maka malam hari kita gunakan untuk waktunya untuk istirahat ya. Kemudian, nah yang selanjutnya tadi ini yang ketiga ya. Yang pertama kita membahas tentang siang hari, terus yang kedua kita membahas tentang malam hari, terus sekarang kita akan belajar tentang musim ya. Di Indonesia nih. Di Indonesia sendiri kita mempunyai 2 musim, yaitu musim kemarau seperti ini, seperti pada gambar, dan musim penghujan ya. Ada juga seperti gambar. Kalian pasti bisa membedakannya mana yang musim kemarau, mana yang musim penghujan. Nah, sekarang kita pelajari dulu nih ciri-ciri musim kemarau nih. Lihat pada gambar. Kira-kira kalian kalau melihat gambar ini, yang ada di pikiran kalian apa? Lihat ya, tanahnya retak-retak karena kekurangan air, dan juga matahari terlihat sangat terik ya, menyinari. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu tidak ada hujan. Nah, karena di musim kemarau itu tidak ada hujan ya, jarang sekali hujan. Jadi tanahnya kering ya, tidak ada yang membasahi. Yang kedua, persediaan air itu jadi sedikit. Nah, kenapa ya air jadi sedikit? Kan tadi sudah dijelaskan ya, kalau musim kemarau itu tidak ada hujan, oleh karena itu persediaan air menjadi sedikit. Oleh karena itu, kalau musim kemarau kita harus menghemat air, jangan membuang-buang air ya. Dengan cara apa kita menghemat? Yang pertama, kita mandi tidak boleh memboros-boroskan air ya. Cuci piring, cuci baju juga harus secukupnya. Kemudian kalau menyiram tanaman, kita menyiram tanaman bisa dengan air bekas pencucian beras atau pencucian sayuran ya. Jadi jangan pakai air yang baru. Nah, selanjutnya ciri-ciri musim kemarau yaitu udaranya panas ya. Kenapa udaranya panas? Karena matahari bersinar sangat terik dan tidak ada hujan, karenanya udara menjadi panas. Yang keempat, ciri-cirinya yaitu tubuh berkeringat. Kenapa ya tubuhnya berkeringat? Tubuh kita berkeringat karena udaranya panas, jadi tubuh kita berkeringat. Terus yang kelima, matahari bersinar terang ya. Lihat tuh kayak di gambar ya, mataharinya bersinar terang. Berbeda dengan musim hujan, mataharinya tertutup oleh awan mendung ya. Kalau di musim kemarau itu matahari tidak tertutupi, jadi bersinar sangat terang atau terik ya. Terus yang selanjutnya ciri-cirinya itu langit sangat cerah karena tidak ada awan hujannya di atas, langit terlihat biru. Kemudian, nah sekarang kita akan membahas tentang musim penghujan. Nah, ciri-ciri musim penghujan itu apa saja? Yang pertama, hujan itu turun hampir setiap hari ya, karena makanya disebut musim penghujan ya, karena hujan itu sangat sering. Yang kedua, udara terasa sejuk ya, berbeda dengan musim kemarau yang terasa panas. Kalau di musim penghujan itu udara terasa sejuk. Yang ketiga, langit mendung ya. Mendung itu seperti apa? Awannya itu berwarna hitam ya, karena akan turun hujan ya. Selanjutnya, persediaan air banyak. Karena hujannya turun hampir setiap hari, maka persediaan air pun menjadi banyak. Nah, itu ciri-ciri musim kemarau dan musim hujan ya. Selanjutnya, kita harus mempelajari perlengkapan apa yang harus disiapkan ya saat ada musim tersebut. Yang pertama, perlengkapan yang harus disiapkan saat musim kemarau yaitu yang pertama, baju yang tipis dan menyerap keringat ya, karena kita merasakan udara yang panas, kemudian kita berkeringat, maka kita juga harus menggunakan baju yang tipis dan menyerap keringat. Boleh tidak kita memakai jaket lagi musim kemarau?
nggak kebayang gimana gerahnya. Yang kedua, kita harus mempersiapkan pelembab untuk kulit ya, karena udara panas, tidak ada hujan. Nah, maka kulit kita pun menjadi gampang kering ya. Oleh karena itu kita membutuhkan pelembab untuk kulit ya. Berupa lotion ya, hand body atau untuk muka. Nah, seperti itu. Yang ketiga, kita membutuhkan topi. Topi untuk apa? Topi digunakan agar kita tidak terkena matahari secara langsung ya pas keluar rumah. Nah, terus perlengkapan yang harus kita siapkan untuk musim penghujan apa saja kira-kira? Yang pertama payung ya, makanya ada Nah, di musim penghujan kita membutuhkan payung ya, karena saat musim hujan, hujannya itu tiap hari, maka kita harus siap sedia payung ya untuk keluar rumah agar tidak kehujanan. Yang kedua, kita membutuhkan jaket ya. Kita membutuhkan jaket karena pada musim hujan itu cenderung udaranya dingin. Jadi untuk menjaga kesehatan kita harus memakai jaket ya. Yang ketiga, kita juga harus menyiapkan makanan dan minuman yang hangat ya. Contohnya apa? Contohnya sayur sop atau susu hangat. Nah, itu baik untuk tubuh kita saat musim hujan ya. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang bencana alam. Nah, bencana alam itu apa sih? Bencana alam adalah peristiwa alam yang dapat merugikan manusia ya. Jadi ketika ada bencana alam, maka manusia pasti mengalami banyak kerugian. Terus yang selanjutnya, kita akan mempelajari tentang bencana alam di Indonesia ya. Berikut ini contoh bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama, banjir. Nah, seperti ini ya, seperti pada gambar. Banjir itu apa? Banjir adalah luapan air ya yang sangat tinggi, yang berbeda dari biasanya karena intensitas hujan yang tinggi. Juga penyebab banjir itu banyak ya, misalnya karena kita membuang sampah sembarangan, akibatnya air jadi tersendat dan mengakibatkan banjir ya. Yang kedua yaitu longsor. Nih, longsor adalah runtuhan tanah ya. Nah, seperti pada gambar nih. Yang dikhawatirkan adalah ketika longsor itu di bawahnya ada pemukiman ya, ada rumah-rumah warga. Nah, yang bahaya itu seperti itu. Jadi manusia banyak yang tertimbun oleh tanah longsor tersebut. Yang ketiga yaitu gempa bumi. Nih, seperti pada gambar ya. Gempa bumi itu adalah goncangan di bawah permukaan tanah ya, sehingga merobohkan bangunan-bangunan yang ada di atas permukaan tanah seperti gambar rumah ini ya. Ini tentunya sangat merugikan kita semua ya. Semoga kita jauh dari bencana ini. Yang selanjutnya itu tsunami. Nah, tsunami yaitu air pasang laut yang sangat tinggi ya, seperti pada gambar lihat. Tinggi air laut melebihi dari bangunan-bangunan atau gedung-gedung yang ada di sekitar laut tuh. Makanya kalau ada tsunami itu dapat menghancurkan bangunan-bangunan ya, orang-orang banyak yang meninggal karena air pasang laut itu sangat tinggi ya. Yang selanjutnya yaitu angin puting beliung. Nah, lihat ada pusaran angin ya seperti pada gambar. Nah, jika ada bangunan yang berada di pusaran angin tersebut, maka akan hancur ya. Selanjutnya gunung meletus. Nah, seperti ini. Cukup banyak ya gunung Merapi di Indonesia, sehingga beberapa kejadian gunung meletus pernah terjadi di Indonesia ya, seperti letusan Gunung Merapi, Gunung Krakatau ya. Dan semoga kita dijauhkan dari bencana-bencana alam ini. Amin. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang ungkapan atau kalimat-kalimat yang telah kita pelajari sebelumnya di tema-tema sebelumnya. Yang pertama yaitu ungkapan terima kasih. Nih contohnya.
Ungkapan terima kasih diungkapkan untuk apa? Untuk berterima kasih kepada seseorang karena kita telah menerima bantuan atau kita telah diberi pertolongan ya. Contohnya seperti ini. Terima kasih teman-teman, kalian telah membantu saudara yang terkena bencana alam. Nah, seperti itu. Ibu harap kalian bisa terbiasa mengungkapkan ungkapan terima kasih kepada banyak orang, siapapun itu, ketika kalian diberikan sesuatu, kalian diberikan pertolongan dan lain hal. Yang kedua, kalimat ajakan. Nah, kalimat ajakan itu bertujuan untuk mengajak untuk melakukan sesuatu ya. Seperti contoh nih, teman-teman, ayo kita bermain bola pada siang hari. Nah, ciri dari kalimat ajakan yaitu ada kata ayo dan mari. Yang ketiga yaitu kalimat pujian ya. Contohnya apa? Ya, kalimat pujian bertujuan untuk apa? Untuk memuji seseorang ya. Contohnya seperti ini. Wah, kalian hebat sudah mau menolong saudara yang terkena bencana alam. Nah, itu contoh kalimat pujian. Ibu juga harap kalian bisa terbiasa untuk mengungkapkan kalimat pujian ya. Karena dengan kita memuji seseorang itu membuat orang lain bahagia. Nah, selanjutnya kita membahas tentang alat ukur tidak baku ya. Alat ukur kita sebelumnya sudah mempelajari perbedaan tentang alat ukur baku dan alat ukur tidak baku ya. Kalian pasti masih ingat. Nah, yang akan kita bahas yaitu tentang mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku. Yang kedua, mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku. Dan yang ketiga, mengukur suhu dan dengan alat ukur tidak baku juga. Yang pertama nih, mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku. Sebelumnya kita juga sudah membahas dan kita juga sudah mempraktikkan ya. Ibu hanya mengulang saja. Yang pertama, alat ukur tidak baku untuk mengukur panjang yaitu jengkal. Nih, seperti pada gambar ya. Untuk mengukur jengkal bisa kita gunakan dengan tangan kita dari mulai jari kelingking sampai jari jempol ya. Yang kedua, kita bisa menggunakan hasta. Hasta itu yaitu dari sikut sampai ujung jari ya. Seperti pada gambar. Yang ketiga, kita bisa melakukan pengukuran dengan depak. Depak yaitu mengukur, kita rentangkan tangan dan kita ukur dari ujung tangan sebelah kanan sampai ke ujung tangan sebelah kiri. Kita bisa mengukur dinding rumah dengan depak ini ya. Nanti kalian coba praktekkan mengukur panjang benda ya, misalnya kursi, meja dengan jengkal, dengan hasta, dan juga bisa mengukur panjang bangunan dengan depak ya. Kemudian langkah nih, kita juga bisa mengukur dengan langkah seperti pada gambar nih dengan kaki. Kemudian kita juga bisa mengukur dengan korek api. Nih seperti contohnya dulu kita pernah praktek di kelas mengukur benda-benda dengan korek api. Nanti kalian coba praktekkan ya semua alat ukur tidak baku ini di rumah untuk mengukur benda-benda, mengukur panjang benda yang ada di rumah kalian ya. Selanjutnya yaitu mengukur berat benda dengan alat ukur tidak baku. Nah, seperti ini ya. Kita juga dulu sudah pernah praktek. Nanti kalian di rumah juga bikin lagi ya. Gampang sekali. Kalian tinggal siapkan gantungan baju, 2 kresek plastik yang berukuran sama, kelereng, dan juga benda-benda yang akan kalian ukur. Nah, seperti pada gambar seperti ini, misalnya kalian ingin mengukur sendok di rumah kalian, nanti kalian simpan sendok di plastik yang satu dan kalian simpan kelereng di plastik satunya lagi. Nanti kalian ukur berapa banyak kelereng agar benda yang kalian ukur itu seimbang ya. Kalian harus praktekkan. Yang ketiga yaitu mengukur suhu dengan tangan ya. Kita juga bisa mengukur panas atau dinginnya suatu benda dengan tangan ya. Kalau alat ukur baku kita bisa menggunakan mengukur suhu itu dengan termometer. Nah, kalau kita ingin mengukur suhu dengan alat ukur tidak baku dengan tangan kalian juga bisa ya. Kalian nanti tinggal coba praktekkan, siapkan 3 gelas yang berisi air, namun airnya berbeda-beda ya. Gelas yang pertama kalian isi dengan
air es, yang kedua kalian bisa isi dengan air keran, dan yang ketiga kalian bisa isi dengan air panas. Nanti kalian coba celupkan jari kalian dan rasakan perbedaan suhu dari ketiga gelas tersebut. Nanti kalian akan bisa mengetahui bagaimana perbedaan suhu-suhunya tersebut, dan nanti kalian juga akan bisa menyimpulkan bahwa tangan kalian bisa dipakai untuk mengukur suhu ya. Terus yang selanjutnya, yang terakhir, Ibu akan ingatkan kalian tentang Pancasila ya. Karena ini adalah tema terakhir ya, tema 8. Ibu harapkan kalian sudah bisa hafal pembahasan dari tema 8. Nah, Ibu harap kalian paham dengan yang Ibu sampaikan ya. Mudah-mudahan kalian tetap mau belajar di rumah dan selalu semangat ya. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.